wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Zahro, NIM 2014120291 dari program studi Ekonomi Syariah kelas E semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perikatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview artikel saya yang berjudul Hukum Perikatan pada Harga Jual Beli Barang yang diubah secara sepihak. Baik, langsung saja untuk latar belakangnya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tentang perikatan, bahwasannya perikatan itu merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua orang. Ketika salah satu pihak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban memberikannya kepada pihak pertama. Pihak yang berwenang untuk menuntut sesuatu itu biasanya dipanggil dengan kreditur, dan pihak lainnya yang dibebani kewajiban untuk memberi sesuatu itu disebut dengan debitur. Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari selalu melakukan perikatan, seperti membeli suatu barang, sewa-menyewa, jual beli barang, yang semua itu termasuk dalam kegiatan perikatan. Perikatan di Indonesia diatur dalam buku 3 KUHP Perdata, suatu hubungan hukum dalam bidang harta benda antara dua orang atau yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban disebut perikatan. Hubungan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum dari timbulnya perikatan. Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik berupa sandang, pangan, dan kebutuhan lainnya. Merujuk pada pengertian jual beli, praktik yang terjadi di Kecamatan Kumai sudah terpenuhi rukunnya, yaitu adanya penjual, pembeli, dan sikhat. Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya, terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini telah ditekankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Quran Surah An-Nisa ayat 24, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan aturan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, ketika dihadapkan dengan realita yang ada dan yang terjadi dalam kasus kegiatan jual beli barang di Kecamatan Kumai, bahwasannya banyak terjadi kesenjangan dalam ketentuan-ketentuan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam terhadap praktek perubahan harga secara sepihak, di mana kasus ini mengandung ketidakadilan dalam transaksi jual beli tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembelinya. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk metode penelitian ini, saya menggunakan metode penelitian secara kualitatif, karena penelitian ini berupaya untuk memahami, kemudian dengan cara mendeskripsikan dan menganalisa hukum perikatan harga jual beli barang yang diubah secara sepihak, yang menghasilkan suatu data-data non-statistik. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke pembahasan yang pertama, yaitu tanggung jawab para pihak dalam kasus harga barang yang diubah secara sepihak. Jual beli itu merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli ini, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Sudah dijelaskan dalam ketentuan surah An-Nisa ayat 29 bahwasannya dalam melakukan perniagaan itu harus didasarkan suka sama suka di antara kedua belah pihak.
Di sini terlihat betapa ajaran Islam menempatkan kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat dianjurkan, tetapi tetap dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah apabila hal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan diletakkan dalam kerangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab pelaku usaha atas barang yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terkait. Dan kebanyakan dari kasus-kasus yang ada saat ini, konsumen merupakan yang paling banyak mengalami kerugian yang disebabkan produk dari pelaku usaha itu sendiri. Sehingga tanggung jawab yang dimiliki oleh si penjual di sini diharapkan mampu melaksanakan sesuai dengan kewajibannya agar terhindar dari berbagai sengketa yang ada bisa sampai menyeret ke dalam penjara. Tanggung jawab di sini maksudnya agar si penjual melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan sesuai persetujuan yang dilakukan sejak awal transaksi. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu tentang akibat mengubah harga jual beli secara sepihak. Suatu perjanjian jual beli dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik selama para pihak telah memenuhi syarat-syarat perjanjian tentang janji dan kewajiban para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tanpa merugikan salah satu pihak. Perubahan harga secara sepihak dalam jual beli motor bekas ini sebenarnya banyak menimbulkan kerugian karena pihak pembeli sudah mengeluarkan uang lumayan besar untuk memperbaiki kerusakan motor bekas tersebut. Ditambah lagi si penjual dengan seenaknya mengubah harga atau menambahkan harga motor tersebut tanpa persetujuan si pembeli. Berikut ini akibat dari perubahan harga sepihak yang dilakukan penjual terhadap kehidupan si pembeli yang tinggal di Kecamatan Kumai. Yang pertama, karena motor bekas tersebut terdapat banyak kerusakan sehingga mau tidak mau si pembeli memakai uang yang digunakan untuk menyetor terlebih dahulu untuk memperbaiki motor bekas tersebut. Selanjutnya yang kedua, karena perubahan harga secara sepihak oleh si penjual secara otomatis uang yang tadinya untuk membayar hutang berkurang. Kemudian yang ketiga, dengan kehidupan si penjual yang begitu pas-pasan sehingga membuat mereka harus bekerja keras untuk melunasi hutangnya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang pandangan para ulama tentang perubahan harga sepihak dalam jual beli. Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa penetapan akad didasarkan pada kerelaan. Umat Islam tidak boleh memakan harta orang lain untuk kepentingan batil menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebatilan memiliki arti yang cukup luas dalam konteks ini, diantaranya melaksanakan transaksi ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat, seperti transaksi berbasis riba, transaksi spekulatif atau maisir, atau transaksi dengan komponen garam dalam kurung ketidakpastian atau resiko dalam transaksi, serta aktivitas serupa lainnya. Dalam contoh ini juga menetapkan bahwa memperoleh properti memerlukan kesediaan semua pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk kesediaan penjual dan pembeli. Menurut Syekh Ahmad Abdurrahman, ketidaksepakatan antara penjual dan pembeli mungkin diakibatkan karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, mungkin perselisihan harga produk. Yang kedua, perselisihan bentuk dan ukuran barang. Ketiga, jika kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan suatu kontrak. Dan yang terakhir, jika pembeli mengetahui sifat dan kondisi produk dalam kontrak.
Selanjutnya kita memasuki ke pembahasan yang keempat, yaitu syarat-syarat sah suatu perikatan. Individu yang melakukan perikatan harus memenuhi kualifikasi untuk perikatan yang sah. Ada 4 komponen yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah menurut pasal 1320 KUHP Perdata, yakni yang pertama, kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu, dan yang terakhir, suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama disebut dengan syarat subjektif, karena syarat langsung berhubung dengan orang atau subjek perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka salah satu pihak dalam perjanjian mempunyai hak untuk meminta pembatalan perjanjian kepada hakim. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif ini tetap mengikat selama tidak dibatalkan. Syarat ketiga dan yang keempat merupakan syarat objektif, memiliki akibat hukum di mana perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak memiliki kekuatan hukum itu sejak semula dan para pihak yang membuat perjanjian atau yang biasa disebut dengan batal demi hukum atau null and void. Akibat batal demi hukumnya perjanjian, maka salah satu pihak tidak dapat mengajukan tuntutan melalui pengadilan untuk meminta pemenuhan prestasi dari pihak lain. Hal tersebut disebabkan perjanjian itu tidak melahirkan hak dan kewajiban yang mempunyai akibat hukum. Dengan demikian, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi keempat syarat tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Apabila syarat subjektif dan subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dan apabila syarat objektif tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum. Mungkin ini saja hasil review dari saya. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.